Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, sehat, kuat, dan dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan dan saat ini kita sudah sampai pada pembacaan surat atau kitab Kisah Para Rasul, khususnya kitab Kisah Para Rasul pasal 7 dan pasal yang ke-8. Bapak Ibu, Saudara bisa mengambil waktu untuk dapat membaca bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya khusus akan menyampaikan renungan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini pasal yang ke-7. Ada 2 ayat yang akan kita baca di sana. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-59 dan 60. Mari kita akan lihat. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 dan 60 berkata begini. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini satu bagian cerita dari satu perikop mulai dari ayat yang ke-54 sampai 60 dalam kitab Kisah Para Rasul dengan cerita Stefanus. Dia adalah seorang martir yang pertama. Stefanus ini dalam kitab Kisah Para Rasul di pasal yang sebelumnya, dia juga adalah seorang yang diangkat untuk menjadi diaken. Dari ke-7 orang yang diangkat, dia salah satunya. Kemudian Stefanus ini juga menjadi seorang pemberita Injil, menyampaikan kabar baik. Pasal 6 ayat yang ke-5, Bapak Ibu bisa melihat di sana, ia seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Itulah Stefanus. Ayat yang kita baca tadi menjelaskan tentang Stefanus ketika dia di akhir hidupnya, apa yang dia lakukan. Ada doa yang dia sampaikan kepada Tuhan. 2 hal penting dalam doa Stefanus. Yang pertama, doa penyerahan. Dia berkata, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Di akhir hidupnya dia berkata demikian. Yang kedua, doa pengampunan untuk orang-orang, bagi orang-orang yang menganiayanya. Dia berkata demikian, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Jadi doa yang luar biasa. Stefanus, arti dari nama Stefanus ini adalah mahkota. Ya, kita sudah tahu mahkota seperti apa. Mahkota. Dalam Alkitab ada macam-macam mahkota. Kita akan belajar melalui peristiwa kematian Stefanus ini, sebab saya yakin dan percaya kematian Stefanus bukan kematian yang sia-sia, tetapi kematian Stefanus adalah kematian di mana dia memperoleh mahkota. Ada 2 istilah yang dipakai untuk menjelaskan mahkota. Yang pertama, dalam bahasa asli Alkitab ditulis dengan kata diadema. Diadema ini artinya mahkota yang diberikan kepada seorang raja atau seorang ratu. Itu diadema. Kata yang kedua menjelaskan mahkota adalah Stepanos. Dari asal kata Stefanus ini. Mahkota dari rangkaian daun-daunan yang dipakaikan kepada seorang pahlawan atau seorang pemenang dalam satu perlombaan, dan itu Stepanos. Ya, Stefanus. Arti Stefanus sebenarnya adalah untaian atau rangkaian bunga yang disatukan. Untaian atau rangkaian bunga yang disatukan. Kita akan belajar sebagai orang percaya, mahkota apa saja yang Tuhan
siapkan bagi kita, yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya mencatat ada beberapa poin di sini. Yang pertama, mahkota yang disiapkan Tuhan bagi kita orang yang percaya, pertama adalah mahkota kehidupan. Saya akan baca 2 ayat. Yang pertama dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 yang menjelaskan tentang mahkota kehidupan. Berbahagialah, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 1 ayat lagi. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 berkata begini. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kalimat yang terakhir berkata begini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku atau Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini jelas diberikan Tuhan kepada mereka yang bertahan dalam pencobaan, dan bagi mereka yang meninggal, yang mati, atau dengan kata lain yang martir, mengalami martir, seperti Stefanus, karena ia mempertahankan imannya. Yang kedua, mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan ini juga akan diterima oleh orang percaya yang setia dalam mereka memimpin, dalam mereka menuntun, atau mereka mendampingi umat Tuhan. Siapapun kita, ketika kita menjadi orang yang setia sebagai seorang pemimpin, kita menuntun orang, kita mendampingi orang percaya, maka ada mahkota kemuliaan yang diberikan oleh Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 berkata begini sampai yang keempat. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Ayat ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat yang keempat, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi mahkota kemuliaan yang akan diberikan kepada mereka yang memimpin, yang menuntun, yang mendampingi orang yang percaya. Mahkota yang tidak layu yang akan diberikan oleh Gembala Agung kita. Yang ketiga, mahkota kemegahan atau mahkota sukacita. Mahkota untuk mereka yang membawa jiwa kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita terus menyampaikan berita Injil, ajak orang-orang datang kepada Tuhan. Ternyata ketika kita membawa jiwa kepada Tuhan, menjadikan orang percaya kepada Tuhan, tidak sia-sia. Ada mahkota kemegahan yang disiapkan Tuhan bagi kita. Teruslah bersaksi. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 dan 20 berkata begini. Ayatnya menjelaskan. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami. Ada mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ini adalah perkataan Rasul Paulus bahwa orang-orang yang diselamatkan adalah mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan, mahkota sukacita di hadapan Tuhan. Bagi mereka yang menyampaikan berita Injil, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mahkota selanjutnya yang disiapkan Tuhan kepada kita adalah mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran ini diberikan kepada mereka yang merindukan kedatangannya, merindukan Tuhan, terus hidup di dalam kebenaran. Mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 berkata begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota
kebenaran. Jadi ada mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Terus hidup benar, sebab kebenaran kita akan memperoleh pahala di akhir nanti, yaitu akan mendapatkan mahkota kebenaran. Puji Tuhan. Yang terakhir, mahkota abadi. Ternyata ada namanya mahkota abadi. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25 berkata begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, yang tidak fana. Luar biasa. Ini diberikan kepada orang-orang yang setia. Itu sebabnya, sebagai kesimpulannya, sekalipun hidup kita di dunia ini singkat dan memang hanya sementara, tidak ada yang kekal di dunia ini. Mari jangan kita sia-siakan hidup ini karena ada mahkota. Stepanos. Ada jenis-jenis mahkota yang disiapkan Tuhan untuk kita. Bagi kita yang setia, bagi kita yang rajin, bagi kita yang hidup benar, bagi kita yang melayani Dia. Ikutilah semua aturan untuk kita mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman kita kepada Yesus Kristus untuk kita memperoleh mahkota dari Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang terakhir, 2 Timotius 2 ayat 5 berkata begini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ikuti aturannya sesuai firman Tuhan. Dalam kita menjalani hidup, mari kita tetap terus mempertahankan dan memelihara iman kita sampai akhir hidup kita. Jaminannya, mahkota yang akan diberikan oleh Gembala Agung kita akan kita peroleh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami agar dalam hidup keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang, kami semua seia sekata. Jangan ada perpecahan, tetapi sebaliknya kami erat bersatu, sehati sepikir, dan punya iman yang kuat di dalam Tuhan untuk kami tetap setia. Apa yang Engkau percayakan kepada kami dapat kerjakan itu dengan penuh rasa tanggung jawab, karena kami mau belajar mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.